Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah dan harapan semoga kalian semua diberikan kemudahan-kemudahan dalam mencari ilmu dan dijadikan ilmu kalian yang manfaat barokah dunia akhirat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku, kita awali pembelajaran kali ini dengan mengenal surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah diambil, nama Al-Insyirah diambil dari ayat pertama yang artinya melapangkan atau memudahkan. Surat Al-Insyirah ini menempati urutan yang ke-94 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Insyirah diturunkan sebelum surat Ad-Din dan diturunkan juga setelah atau sesudah surat Ad-Duha. Jadi surat Al-Insyirah ini di tengah-tengah antara surat Ad-Duha dengan surat Ad-Din. Surat Al-Insyirah tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya salah satu asbabun nuzul sebab-sebab turunnya surat Al-Insyirah ini adalah orang-orang muslim yang diejek, dihina oleh orang-orang musyrik, kaum kafir musyrik karena kemiskinan, yang mana pada saat itu banyak sekali orang muslim yang miskin. Secara umum surat Al-Insyirah ini menerangkan tentang yang pertama, Allah melenyapkan dosa-dosa yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad, yang telah diperbuat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah akan selalu menjaganya, menjaga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, garis besarnya adalah bahwa setiap kesusahan, bahwa setiap ujian-ujian yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diberikan jalan kemudahan, jalan solusi yang insya Allah ketika ujian-ujian itu kita artikan bahwa selama kita diuji merupakan satu jalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap sesuatu selain kita pasrah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus didahului dengan ikhtiar dohir, artinya berusaha dengan sekuat tenaga. Ini adalah lafal surat Al-Insyirah. Ya, nanti bisa kalian baca dengan tartil, dengan baik, dengan ilmu tajwid. Insya Allah dengan membaca Al-Quran disertai dengan tartil, disertai dengan ilmu tajwid, pahalanya akan sangat luar biasa. Selanjutnya arti mufradat, arti perkata. Ya, di situ ada fa'inna, karena sesungguhnya, yusron, ada kelapangan. Nanti bisa kalian baca di dalam buku kalian di kelas 6. Selanjutnya Nana, ini adalah terjemah per ayat. Ayat pertama, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, yang mana diterangkan di dalam surat Ad-Duha
Ya, yang kemarin sudah kita bahas bahwa surat Ad-Duha itu menerangkan masa lalu dari Nabi Muhammad, kemudian diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Artinya ketika perjuangan-perjuangan yang mana perjuangan Nabi penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan lika-liku, sekarang Nabi diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Selanjutnya ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan Allah pasti menyertakan kemudahan. Maka salah satu ketika kita menemukan kesulitan, ujian-ujian dari Allah, itu merupakan salah satu cara untuk kita meraih sebuah kesuksesan. Maka ketika kalian belajar mengalami kesulitan-kesulitan, teruslah belajar, teruslah bersungguh-sungguh untuk mencari kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti sudah disertakan berserta dengan kesulitan yang ada. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya berserta kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra, Allah mengulang di dalam surat ini ayat 5 dan 6 yang intinya sama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bertujuan meyakinkan kepada Nabi Muhammad, meyakinkan kepada kita semua bahwa ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, semuanya itu pasti diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana ketika kita diuji oleh Allah, kita mensikapi dengan baik, kita mensikapi dengan bijaksana, insya Allah akan disediakan sebuah kemudahan-kemudahan. Ayat ketujuh adalah fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan-urusan yang lain. Ini merupakan penyemangat bagi kita untuk selalu berikhtiar, untuk selalu menjadi insan-insan yang baik. Maka ketika kita selesai melakukan perbuatan satu, maka kita dituntut untuk selalu bekerja keras, untuk berusaha kembali menyelesaikan urusan-urusan yang lain. Contoh, apabila kalian diberikan tugas dari Bapak Ibu guru, satu sudah, mungkin ada tugas yang lain, maka segera kerjakan dengan baik. Ini adalah penyemangat bagi kita semua sebagai umat dari Nabi Muhammad untuk selalu bekerja keras. Kenapa? Karena dengan bekerja keras kita akan meraih sebuah kesuksesan, baik kesuksesan di dunia, lebih-lebih nanti kesuksesan kalian di akhirat. Ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Artinya apa? Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, karena merupakan perbuatan yang dilarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Anak-anakku, untuk isi kandungan ini Allah menerangkan di dalam surat Al-Insyirah ayat 1, ini menerangkan bahwa ketetapan Allah bahwa telah melapangkan dada Nabi Muhammad dari sifat-sifat kenabian. Yang kedua, Allah menerangkan
Allah telah melenyapkan, menghilangkan segala dosa dari Nabi Muhammad SAW dengan sifat maksumnya. Dengan demikian Allah telah menjaga kesucian dari Nabi Muhammad SAW. Ayat berikutnya, ayat ketiga adalah menerangkan Allah telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah, yaitu kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas-tugas kerasulan telah dilenyapkan oleh Allah dan diganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, anak-anakku, menerangkan tentang Allah meninggikan nama Nabi Muhammad berserta dengan asma Allah dengan ada di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti nama Nabi Muhammad disebut bersama asma Allah di dalam azan juga, di dalam iqamat juga, di dalam tasyahud, khutbah dan lain sebagainya. Ayat yang kelima dan keenam ini menerangkan bahwa Allah menjelaskan setelah ada kesulitan atau kesusahan, pasti Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada akhirnya. Bisa diartikan, ketika kalian ingin sukses, ketika kalian ingin berhasil, maka mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh, ngaji dengan sungguh-sungguh, yang mana belajar, ngaji, semua itu memerlukan semangat, memerlukan perjuangan dan tidak mudah. Perlu adanya istiqomah, perlu adanya sifat-sifat mulia sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Insya Allah dengan istiqomah, dengan perbuatan yang baik, insya Allah kalian akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada, baik kenikmatan, kesuksesan di dunia, lebih-lebih nanti kenikmatan dan kesuksesan di yaumil kiamah. Anak-anakku, selanjutnya ayat ketujuh menerangkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kalian setelah sholat, jangan lupa sebagai anak yang soleh, sebagai putra putri yang belajar di MI Islamiyah, Pak Bahar ingatkan, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Insya Allah dengan ridho Allah yang bergantung kepada ridho kedua orang tua, dengan kalian selalu mendoakan orang tua, Allah ridho kepada kalian. Ketika orang tua kalian ridho kepada kalian, Allah pun akan ridho. Ketika Allah sudah ridho, semua apa yang menjadi keinginan, cita-cita kalian, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-8, ayat yang terakhir menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada semua hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian dan terima kasih. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kalian dijadikan menjadi putra putri yang soleh dan solihah, putra putri yang bisa membantu, bisa menolong kedua orang tua kalian, baik di dunia, lebih-lebih nanti memberikan pertolongan di yaumil kiamah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim.
Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.